Hanum Salsabila Rais atau yang akrab disapa Hanum Rais terlihat membaur bersama kader dan pengurus Partai Umat lainnya. Pada kesempatan ini, pihaknya resmi mengumumkan perpindahan naungan politik dirinya dari yang semula sebagai kader Partai Amanat Nasional, kini resmi berpindah menjadi kader Partai Besutan ayahnya Partai Umat. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Lama tidak terdengar kabarnya keluarga politisi gaek Pak Amin Rais terdengar kembali. Kali ini anak-anaknya yang berada di PAN membubarkan diri pada kabur keluar dari PAN. Entah apakah paksaan ayahnya atau kesadaran diri sendiri. Yang jelas, sejak awal Pak Amin mendirikan Partai Umat, dan awal berdiri hanya dua anak Pak Amin yang bergabung. Mereka yakni Mas Hanafi Rais dan Mbak Tasnim. Nah, keduanya menjadi anggota Majelis Syuro Partai Umat. Mas Hanafi baru bergabung ke Partai Umat sejak tahun 2020. Setelah sebelumnya menjadi anggota DPR RI dari PAN pada periode 2014 sampai 2019. Kemudian di periode 2019 sampai dengan 2024, tapi tahun 2020 ketika menjabat sebagai ketua fraksi, pilih undur diri untuk jadi Majelis Syuro di Partai Umat. Meski menjadi Dewan Syuro, namun dipastikan tidak akan menjadi caleg Partai Umat. Kata Pak Amin ingin menekuni ilmu agama. Agak aneh juga. Meski tidak salah, Mas Hanafi itu lulusan S2 dari Singapura, prodinya kebijakan publik, lalu terjun di politik dan berhasil jadi wakil rakyat. Pindah partai dan sekarang belajar agama. Mas Hanafi ini putra ketiga Pak Amin. Penampilannya cenderung kalem dan tidak meledak-ledak, makanya bisa menembus 2 kali wakil rakyat di Senayan. Nah, kalau Mbak Tasnim, ini anak keempat lulusan S1 Jepang. Berada di jajaran Majelis Syuro, bisa jadi membantu suaminya. Bagi yang belum tahu, suami Mbak Tasnim ini menjabat Ketua Umum Partai Umat. Siapa? Mas Ridho Rahmadi. Aktif menulis buku dan lebih konsen pada isu pendidikan. Pernah menuding kalau PAN mengalami desorientasi politik. Pernah pula membuat video yang menghebohkan saat bertemu Pak Prabowo. Dan dia bilang sedang bersama Presiden Indonesia. Itu waktu kampanye 2019. Sementara putra sulungnya, Mas Muntaj Rais, tahun kemarin banyak disorot media karena pemberitaan KDRT yang dilakukannya. Padahal istri Mas Muntaj itu bukan orang sembarangan. Dia putri Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Rumah tangganya pun berantakan. Meski menjadi wakil rakyat dari PAN, bukan berarti berhati-hati dalam bersikap. Kabarnya KDRT dilakukan karena kebiasaannya yang mengkonsumsi minuman keras. Tingkat pendidikannya mentereng, lulusan S1 ekonomi UGM, melanjutkan pendidikan di Amerika. Namun berdasarkan informasi Pak Amin, sekarang ini akan mencoba fokus di bidang lain. Artinya karir politik di DPR RI dari fraksi PAN hanya berjalan 1 periode saja, yakni 2014 sampai dengan 2019. Adapun putra bungsu Mas Baihaqi Rais pada 2014 juga berhasil menjadi wakil rakyat. Bedanya dengan kedua kakaknya, dia menjadi wakil rakyat di DPRD DIY mewakili Dapil Kulon Progo. Dan hingga saat ini belum bisa dikonfirmasikan apakah menjadi caleg Partai Umat. Sebab dalam Rakerwil Partai Umat DIY belum lama ini tidak terlihat ada Mas Baihaqi di sana. Padahal di Rakerwil itu semua caleg Partai Umat harus hadir. Sebab Ketua Majelis Syuro Pak Amin Rais juga menghadiri kegiatan tersebut. Yang agak fenomenal, tentu kita tak pernah lupa nih Mbak Hanum Rais, anak kedua mantan ketua MPR. Kita masih ingat waktu ribut-ribut bonyoknya wajah Bu Ratna Sarumpait, lulusan kedokteran gigi UGM, itu mengatakan kalau Bu Ratna Sarumpait itu adalah Cut Nyak Dinnya masa kini.
Ternyata Ratna Sarumpait itu berbohong. Wajah bonyoknya itu bukan karena dihajar orang, apalagi lawan politik, melainkan karena menjalani operasi plastik. Karuan video yang diunggah Mbak Hanun di medsosnya langsung dihapus. Nah, perempuan bernama lengkap Hanum Salsabila Rais ini satu-satunya keluarga Pak Amin yang menjadi caleg Partai Umat. Sama seperti kedua saudara kandungnya. Mbak Hanum pernah jadi anggota DPRD DIY mewakili kota Yogyakarta. Produktif menulis buku, bahkan sudah menghasilkan 5 cerita yang difilmkan, meski tidak cukup laku di pasaran. Pada acara Rakerwil Partai Umat DIY, Mbak Hanun mengatakan sudah mengundurkan diri dari PAN. Suratnya dikirim 10 hari sebelum Ramadan. Dirinya berlabuh ke partai ayahnya, dilandasi wujud bakti pada orang tua. Nah, kalau kita coba kembalikan pada diri Pak Amin, dengan pengalaman yang lumayan lengkap, sebagaimana kita masih mempercayainya. Beliau itu mantan ketua umum PP Muhammadiyah, bergelar profesor, pendiri Partai Amanat Nasional, pendukungnya Pak Prabowo garis keras, sekarang malah berkawan dan mengajak orang-orang yang secara kredibilitas pantas dipertanyakan. Lihat saja struktur DPP Partai Umat. Ada Buniyani yang mengedit video Pak Ahok sehingga politik di Indonesia jadi riuh. Ada Pak Mustafa Nahra sebagai jubir. Yang kita tahu kalau bicara suka semaunya sendiri, sering pasang badan jika ada kasus terorisme yang terungkap. Ada juga Pak MS Kabal yang menjabat wakil ketua Dewan Suro, dan dia terhitung gagal waktu menjadi ketua umum Partai Bulan Bintang. Kemudian ada Pak Ansufri Sambo, aktivis demo yang berbau Islam dan selalu muncul jadi korlap. Dengan komposisi yang ada, bakal mampu bersuara banyakkah Partai Umat di Indonesia? Saya kira kok berat. Jangankan mampu meloloskan caleg untuk DPR RI, meloloskan satu wakilnya di DPRD DIY saja disebut sebagai keberhasilan. Kita tahu, meski mencoba mempengaruhi warga Muhammadiyah yang tidak menyukai PAN, tapi bukan berarti tidak ada tokoh PAN di partai lain. Dengan PKS tahun lalu sempat bertemu dan bersilaturahmi. Lalu tokoh Muhammadiyah Jateng yang masih kokoh di Golkar, Pak Hajrianto Tohari, pasti mempengaruhi warga Muhammadiyah. Sementara untuk kalangan muda, ada Mas Daniel Ansar yang bergabung dengan Gerindra, sekarang menjadi juru bicaranya Pak Prabowo, maupun Mas Raja Juli Antoni, petinggi PSI yang sekarang menjabat Wakil Menteri Agraria. Kalau Partai Umat hanya mengandalkan Pak Amin untuk meraih suara atau mencoba menarik sentimen kemuhammadiyahan, masihkah ada warga Muhammadiyah yang menyerahkan suaranya untuk Partai Umat? Saya kok menyaksikannya ya. Oke, demikian opini Om Ben kali ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.